saudara ya. Dan hari ini adalah hari yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Dan 8 besok hari Jumat, Sabtu 9 dan Minggu itu perayaan pencurahan Roh Kudus. Harapan saya memang mudah-mudahan, mugi-mugi itu bahasa Jepang ya. Mugi-mugi tahun depan bisa penuh 10 hari, itu kerinduan saudara ya, mugi-mugi. Mari kita siapkan mulai hari ini tahun 2025 deloken tanggale ya nduk. 2025 coba catat bolongono ya. 10 hari dikunci. Bisa enggak ya? Wah ya sayang toh Pak gitu. Coba kita belajar dikunci 10 hari. Tahun 2025 10 hari saya tidak mau diganggu. Sebab saya naik ke gunung Tuhan. Tolong semua alam semesta berhenti. Bahkan, loh iya loh, bulan itu berhenti loh saudara. Betul enggak? Di mana itu ada ayatnya ya? Bulan bisa berhenti saudara. Matahari loh. Kalau di Yosua ya, kalau saudara benar-benar mengagumi menghormati Tuhan, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Coba saudara, kan malam toh saudara. Betul-betul coba, udah diplot gitu loh 10 hari. Tuhan aku mau 10 hari. Bahwa aku melihat kemuliaan-Mu. Ya, saya pesan. Jadi ada hari-hari besar kita punya itu tolong diplot 2025 langsung ditok Paskah. Oke, biasanya Paskah kita akan doa ya beberapa hari itu. Coba diplot Jumat Agungnya, diplot nanti yang Natal, diplot. Udah kelihatan, nah, bikinlah sesuatu yang lain di hari lainnya itu. Amin. Jadi saudara perlu punya planning dong untuk Tuhan ya. Kalau enggak di planning, ada aja, enggak bisa Pak saya. Wis tahu plotan 2025. Haleluya. Nah kalau pas sebelum terjadi kita ada acara itu kiamat, ya Tuhan Yesus sudah lihat yang saudara plot. Udah disahkan di surga, ini luar biasa ini. Haleluya. Yang enggak pernah ngeplot, ya bingung, enggak ada yang disahkan. Begitu Bapak Ibu Saudara, ya ulang tahun NCCI kita ngambil paling enggak 5 hari itu pagi sore saudara. Ya yang malam saja diplot. Tuhan tuh senang loh saudara. Ya. Nah malam hari ini ada hal yang sangat penting. Sebelum kita mulai mereview sedikit ya, Tuhan itu teguhkan. Jadi surga itu Bapak Ibu Saudara ada pada frekuensi tinggi. Ya kalau saudara mengerti frekuensi itu gelombang ya. Satu apa ya itu yang elektro itu ngerti. Tuhan itu di frekuensi tinggi saudara. Makanya Tuhan selalu berkata di tempat yang tinggi. Nah ketika saya menyembah dan Tuhan membawa naik ke frekuensiku. Frekuensi Tuhan itu tinggi, tidak di bawah. Makanya ini bisa menjadi satu teori penyembahan yang tanda kutip bisa ngangkat. Dan ketika saya tadi dibawa oleh Roh muncul pujian yang lama kita tidak nyanyikan. Dan saya agak khawatir teman-teman pemusik harus ngecek ya, maka saya kirim. Puji Tuhan, ya tepuk tangan buat teman musik yang luar biasa. Saya tahu tidak mudah saudara, saya tahu tidak mudah. Di area musik itu bisa mengikuti kita, tidak mudah saya tahu. Tapi saya angkat topi lah untuk mereka itu luar biasa. Benar, tidak mudah loh saudara. Tidak mudah, bisa menghafal, wah itu kalau enggak dari Tuhan enggak mungkin. Ya, dan muncullah pujian. Saya mendapatkan malaikat di surga, ku dengar suara malaikat. Yang nyanyikan pujian ini sudah almarhum saudara, kena COVID itu. Ya, meninggal itu. Meninggal saudara, orangnya gede pada
Kayak model orang-orang Timor begitu saudara. Keker meninggal. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, jadi ini merupakan satu tambahan frekuensi, satu tambahan teori dalam pujian penyembahan. Nah teman-teman bawa masuk ke frekuensi tinggi. Dan saya mencoba masuk ke frekuensi tinggi. Ya, kalau bicara frekuensi modulasinya itu tinggi. Jadi ada nada tinggi. Makanya perhatikan saudara. Ini teori itu kadang aneh saudara. Tuhan itu bisa ngajar ya. Saya kan tidak sekolah proskuneo. Proskuneo sekolahnya ada di Bandung. Diajar Pak Williar Kauntu. Saya mulai lahir procol, lahir baru. Nggak pernah sekolah pujian penyembahan di proskuneo. Maaf saudara, bahkan ada yang jebolan proskuneo waktu kami sama-sama pelayanan. Mereka justru nggak bisa, nggak dapat. Nggak ada urapan. Saya pikir saya ini nggak pernah belajar ke Bandung proskuneo, tapi Roh Kudus sendiri mengajar. Nah saudara, itu luar biasanya kalau kita masuk hadirat Tuhan, saudara akan diajar. Nah Bapak Ibu saudara, mahkota itu di mana? Di dengkul atau di kepala? Di kepala. Coba lihat saudara. Makanya saya waktu tadi nyembah itu benar-benar begini, kepala itu the most high ya. Jadi tempat yang paling tinggi, Allah itu Allah yang maha tinggi. Jadi pengagungan itu mahkota. Dan saudara, kalau saudara nyanyi ya, itu ada yang namanya kalau saya katakan satu nada yang saudara sampai ke area mahkota. Dan itu tinggi. Nadanya tinggi, bukan rendah. Betul nggak? Naik. Aku ini orang belajar belas saudara. Saya enggak pernah belajar, saya diajar hanya oleh hikmat Tuhan. Naik nak ke modulasi itu. Dan itu yang membuat tanda kutip ya, yang tapi kita bisa rasa penyembahan kita ngangkat sampai surga. Nah teman-teman coba, modulasi kita itu naik. Jadi kalau penyanyi-penyanyi yang ngerti itu ada satu teknik menyanyi yang memakai kalau bahasa di vokal itu apa itu di sini itu? Head voice. Head voice itu tinggi, itu mahkota. Saya ini enggak ikut siapa itu yang guru vokal yang Cakro apa siapa itu tim musik Purwacaraka barang itu. Enggak, saya ini bodoh. Tak berguna. Keledai bodoh. Tapi kalau saudara masuk hadirat Tuhan, aneh saudara. Kita bisa mengerti. Dan ternyata pujian penyembahan itu kita sudah belajar bagaimana kepenuhan roh itu. Tuhan Yesus mencari penyembah yang benar. Aliran air hidup akan mengalir, saudara, keluar. Dan itu terhubung dengan pujian penyembahan. Saudara bisa merasakan minum dan saudara bisa merasakan mengalir. Itu ada dalam pujian penyembahan. Dan malam hari ini Tuhan membawa kita pada frekuensi yang tinggi. Maka itu waktu saya menyembah, saya mulai masuk ke mahkota itu. Penyembahan mahkota, penyembahan dengan modulasi tinggi, frekuensi tinggi. Itu buka cakrawala saudara. Mari saudara kita belajar oleh Roh Kudus. Jadi penyembahan kita, penyembahan yang naik itu. Maka tanpa janjian kita akan dibawa ke levelnya surga. Dan saya percaya diteguhkan ketika kita menyembah, surga menyembah. Makanya puji Tuhan ada yang menciptakan lagu suara malaikat. Kudusku, oh Tuhan, oh masyik. Naik, langsung naik. Ya itu tadi head voice itu tadi sini. Itu mahkota saudara. Ya, penyembahannya. Jadi ketika kita menyembah awal kalau awal kita penyembah yes Lord kau masih kanarama mulai naik saudara, mulai naik, masih naik itu otomatis pengagungan. Makanya pengagungan, lagu-lagu pengagungan selalu di levelnya tinggi. Lihat lagu pengagungan. Seperti tadi
Ku kagum hormat itu. Ya. Dan lagu-lagu kami memuji kebesaran-Mu. Dan semua lagu pengagungan itu mahkota. Dan itu ada di ini. Lingkar head voice ini. Suaranya naik sampai ke tingkat yang tinggi. Dan itu membuka cakrawala, saudara. Itu roh. Dan Tuhan mau di tempat ini melalui Pentakosta ini. Tuhan ingin supaya pujian penyembahan kita naik ke frekuensi tinggi. Amin. Frekuensinya surga. Saya percaya saudara setiap ibadah kita akan rasakan surga turun tempat ini. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Hari pertama Tuhan teguhkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita diminta untuk mabuk oleh roh. Betul nggak? Mabuk. Dan mabuk itu sudah saudara saya sudah jelaskan. Hana mabuk juga. Ya, kemudian Petrus dianggap mabuk. Hana dianggap mabuk. Petrus dianggap mabuk. Dan juga dalam Efesus 5 bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah kamu memperhatikan keadaanmu ya, hendaklah bijak ya, karena hari-hari ini jahat dan oleh karena itu hendaklah jangan kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi kamu hendaklah penuh roh. Berarti penuh roh itu sama dengan mabuk oleh roh. Karena orang yang mabuk oleh roh maka dia dikuasai oleh hadirat Tuhan dan dia dipenuhi dengan urapan nabi. Ciri khas urapan nabi adalah bernubuat. Mengalir keluar dari mulutnya kata-kata pujian, mazmur. Ya. Maka itu di ayat 19. Luar biasa ya, Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Bapa di surga. Tepuk tangan bagi mereka. Amin. Bagi mereka. Saudara, jarang orang berani mengatakan mereka. Cek. Tapi di Alkitab dikatakan mereka dan kami. Bahkan di surat Wahyu dikatakan mereka. Karena mereka itu 3 pribadi. Makanya tadi sore saya jelaskan siapa antikris. Antikris 1. Orang yang menyangkal ya, bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Atau Yesus datang dari Bapa. Itu nyangkal mereka. Itu antikris. Yang kedua, antikris adalah orang yang menyangkal Bapa. Ini belum disingkap. Jelas di surat 1 Yohanes tadi saya bacakan. Orang yang menyangkal Yohanes 2 ya. Orang yang menyangkal Kristus dan menyangkal Bapa. Orang pikir menyangkal Kristus itu antikris. Loh kalau menyangkal Bapa, antikris. Karena barang siapa memiliki anak, dia memiliki bapa. Barang siapa menyangkal anak, menyangkal bapa. Menyangkal bapa, menyangkal anak. Jelas. Nah saya katakan tadi, ada pendeta hati-hati, cari aja di YouTube. Pendeta ini berkata apa? Orang yang menyembah bapa itu masuk neraka. Bayangin tuh. Jadi sudah tidak ada doa Bapa kami. Makanya ada salah satu orang yang dari seberang, seorang wanita, dia menasihati teman-temannya yang pindah ke Kristen supaya berhati-hati karena ketika kita masuk Kristen kita masuk hutan belantara, dia bilang. Karena berbagai macam aliran di dalam Kristen membuat mereka itu syok. Makanya Bapak Ibu Saudara, aliran yang tepat, yang benar itu adalah Injili. Karena Injili percaya adanya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gereja yang tetap mengangkat tinggi iman rasuli itu gereja yang benar sesuai dengan Alkitab. Tepuk tangan, gereja yang sejati. Jangan masuk gereja yang tidak percaya iman rasuli. Tinggalkan segera, cepat pergi sebelum Anda akan menjadi antikris. Iman rasuli harusnya dibacakan terus. Walaupun kita tidak membacakan karena kita percaya ada satu Allah yaitu Bapa yang mulia dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus dan percaya pada Roh Kudus. Dan itu sudah tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 6. Tolong buka 2 Korintus 8 ayat 6. Ini ayat paling pamungkas. Pegang ini saudara, ini Injili. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita harus mengerti saudara. Ya,
Makanya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita menyembah siapa? Sang Bapa. Bapa mencari penyembah yang benar. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi kalau ditanya orang-orang luar, Allahnya orang Kristen siapa? 1 Korintus 8 ayat 6. 3 pribadi. Bukan satu pribadi di dalam 3, salah. 3 pribadi dalam 1. Namun bagi kita hanya ada satu siapa? Allah saja. Yaitu Bapa. Bapa siapa? Bapaknya Tuhan Yesus. Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, termasuk Tuhan Yesus. Karena Rasul Paulus pun berkata segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Dan Tuhan Yesus datang dari Dia. Itu yang disangkal oleh antikris. Boleh kamu percaya Yesus Kristus, tapi jangan percaya bahwa Dia dari Allah dan berasal dari Dia, dari Allah. Jangan. Dia itu manusia biasa. Itu antikris, saudara. Dan yang untuk Dia, untuk Bapa kita hidup. Jadi untuk Bapa kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Kalau untuk Bapa kita hidup bagi Dia. Tapi Yesus Kristus kita berkata karena Dia kita hidup. Bisa mengerti? Makanya Bapak Ibu Saudara bersyukurlah ya. Kalau bisa saudara saya gembalakan, bersyukurlah. Mungkin tidak ada gereja yang ada gembala yang mengajar terus every day and every week. Tidak ada. Kenapa di sini tidak ganti-ganti pendeta? Minggu depan 19 bersama Bapak Gembala. Selasa bersama Bapak Gembala. Kamis bersama Bapak Gembala. Minggu bersama Bapak Gembala. Kecuali nanti minggu depan, Kamis, ya pasti saya tunjuk karena saya harus keluar kota. Saudara, kalau gembala tidak ada di tengah domba, domba tidak akan mengerti apa-apa. Sungguh saudara, tapi gereja sudah menjadi komoditi. Jadi mereka pikir dengan adanya pendeta ganti-ganti, ya gembala hanya sekali, ya supaya jemaat tidak bosan. Padahal itu satu kekeliruan yang sangat besar. Waktu saya bertobat pertama kali, saya hanya melihat gembala. Ketika gembala tidak datang, saya kaget. Kemana? Kok dikasih pendeta lain? Saya enggak infil, saudara. Saya infil langsung, saya infil. Tapi roh saya benar. Tidak bisa. Bayi itu diserahkan orang lain. Makanya saya pesan, bayi-bayi Anda itu harus Anda rawat sendiri. Katakan amin. Kalau Anda ada suster, ada pembantu, itu sifatnya hanya menolong. Bayi itu butuh ibunya. Kalau ada orang tua yang meninggalkan bayinya karena pekerjaan, itu orang tua durhaka. Ya terserah dia mau ngomong apa. Lebih baik kamu gak punya anak dulu. Punya anak ditinggal ke luar negeri. Padahal anaknya masih golden age. Sampai 5 tahun. Tanggung jawab tuh orang tua. Haleluya. Makanya falsafah Jawa itu lebih bagus. Ya. Mangan, ramangan, yang penting kumpul. Hari ini kecut. Tapi itu benar. Itu benar. Nah kembali ya Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran ini. Ya, dan Tuhan membawa kita luar biasa. Pentakosta ini 10 hari ini ya. Tuhan mau kita mabuk oleh roh sampai Anda keluar. Oke cukup ini ayatnya. Sampai keluar nubuatan itu. Dan itu terjadi di dalam surat Wahyu. Kita buka Wahyu 10. Supaya Bapak Ibu mengerti. Setiap kali kami hadir di Pentakosta atau nanti ulang tahun NCC Internasional. Atau 40 hari yang lalu. Selalu Tuhan bicara dan selalu Tuhan tunjukkan. Maka saya sadar saudara, peran gembala nomor 1 ada di tengah-tengah domba. Dia berikan kepada gembala. Saudara saya sadar
Masa seperti ini tidak bisa saya digantikan siapapun. Dan tidak akan masuk levelnya nanti. Anda mengerti? Dan itulah dahsyatnya. Kalau saudara mau melihat bagaimana surga terbuka dan bekerja terus sampai hari ini. Setiap kali saya pulang dari penyembahan ini, saya sadar saudara. Tidak bisa ini orang lain yang duduk di tempat saya ini. Itu bukan sombong saudara. Tidak sampai mereka. Untuk menggapai frekuensi tinggi itu tidak nutut. Karena itulah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk gembala. Nah kalau gembala tinggalkan gimana? Terus Anda mau menyuruh orang yang pokoknya dia bagi firman. Tidak sampai saudara. Dan itu saya sadar. Dan saya bersyukur. Bisa ada di tengah saudara. Momen seperti ini. Untuk kalau bahasa anak muda sekarang downloadnya itu loh. Tidak sembarang. Yang setuju katakan amin. Loh sungguh bukan mengkultuskan gembala, bukan. Itu tanggung jawab saya. Gitu. Wahyu 10 kita buka. Dan Tuhan akan menaruh saudara ya. Orang-orang seperti Musa itu memiliki Yosua. Tuhan punya Yosua. Artinya orang yang levelnya sama dengan saya. Itu akan terjadi saudara. Itu bukan diangkat tapi ditetapkan. Mengejar ke sana saudara. Elia menemukan Elisa. Dan Elisa mengejar. Bisa mengerti saudara. Sampai muncul Yosua. Musa umur 125 tahun. Yosua mengiring terus hampir 40 tahun. Sama seperti Kaleb. Kaleb berkata apa? Hari ini umurku 80 tahun. Ya 80 tahun. Aku sudah mengikut 40 ya, kekuatanku seperti 40 tahun. Dan dia katakan berapa tahun ya? Ya maybe 40 tahun itu. Karena 40 tahun dia ikut Musa. Dia tunjukkan kekuatanku sama seperti waktu aku 40 tahun. 40 tahun muncul Yosua. Dan saudara tahu Yosua itu tidak pernah beranjak dari kemah pertemuan. Kenapa kok tidak Kaleb yang dipilih? Kok Yosua? Padahal dua-dua ini orang hebatnya Tuhan. Tidak ada orang jiwanya kayak Kaleb. Jiwanya berbeda. Yosua juga dua orang ini. Mereka orang setia. Musa keluar dari kemah, Yosua tetap berdiri di kemah. Yosua ngelihat tiang awan, tiang api. Ketika Musa udah mulai tua, dan Tuhan berkata waktunya kamu pulang ke nenek moyangmu. Dan pilihlah Yosua, tapiskan dia. Itu yang nyuruh Tuhan. Gereja itu begitu konsepnya. Gereja itu bukan perusahaan saudara. Bukan karena pintar sekolah Alkitab kemudian gantiin saya begitu. Enggak bisa. Enggak bisa saudara. Makanya saya harus hidup dengan pola kerajaan. Saya menghidupi pola yang Tuhan lakukan atas Musa. Dan itu saya imani. Orang tanya, Pak, siapa Pak nanti yang bisa menggantikan Bapak bisa ini. Itu urusan Bapak di surga. Tapi saya menghidupi kehidupan tiang awan, tiang api itu. Katakan amin. Karena ini organisme saudara, bukan organisasi. Ini benar-benar rohnya kekal. Saudara, saya gembalakan itu sudah seumur hidup loh. Kayak ikut asuransi aja. Betul nggak? Asuransi itu ditanggung seumur hidup nggak? Betapa beratnya loh tanggung jawab saya. Saudara, setiap saudara mikir nggak? Seumur hidup sampai mati loh. Gereja itu bukan organisasi. Ketika Anda ditetapkan itu bertanggung jawab gembala itu sampai mati saudara, sampai tua. Itu tanggung jawab saya. Secara pernah mikir nggak? Dan Tuhan akan memberikan. Maka itu setiap jemaat harus mengejar. Katakan amin. Setiap jemaat harus mengejar. Dan saya percaya
Kalau dalam konsep perjanjian lama memang dipilih one by one. Tapi perjanjian baru itu bisa lebih, karena apa? Karena rohnya punya roh yang sama. Tapi masalahnya siapa yang bisa seperti Yosua? Saya dulu mengejar saudara, gembala saya pepet total. Bukan dia yang mepet saya loh saudara, saya yang mepet dia loh. Sungguh untuk mengambil semua urapan dan impartasinya. Hebat enggak? Makanya saya bisa berdiri sendiri itu begitu. Karena Tuhan sudah melihat saya. Walaupun saudara ada manajemen-manajemen yang miss, yang kadang gembala tidak mengerti, ya wajar karena itu manusia. Manusia bisa khilaf, manusia bisa salah. Tapi Tuhan tak pernah salah. Katakan amin. Ya, jadi saudara supaya mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu berbeda. Semua yang saya lakukan sejak 2011 sampai hari ini berbeda. Saya bukan tanda kutip gerejawi, tapi saya bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, sebagaimana Allah Elohim mengerjakan. Dari mulanya saya pegang itu. Makanya saya selalu berkata, saya Musa. Dan itu tidak semua orang bisa nerima saudara. Sombong kamu Fabianus. Tidak, saya Musa. Saya memimpin umat seperti Musa. Ya tapi Musa kan harus juga memilih, tidak Pak? Betul, Musa memilih orang-orang yang dipercaya per bidangnya. Itu kalau sudah ribuan orang, saya nanti milih. Lah kalau masih 100, 300 tak handle sendiri, saudara bisa mengerti. Beda kalau sudah 10.000 memang ada bagian-bagian, ada departemen yang bisa. Tapi otoritas Musa tetap gede. Itu hanya menangani hal-hal kecil-kecil itu. Tapi urapan otoritas yang mendengar suara Tuhan, semua umat Israel ketika Musa turun dan mereka sujud semua untuk mereka mendengar Taurat Tuhan. Dan itu tetap dipegang Musa. Tidak dipegang pada pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50. Tidak ada yang bisa menggantikan Musa. Itu yang namanya Korah. Ya. Dan Harun sempat mau protes, betul enggak? Protes, apa kamu saja yang bisa dengar suara Tuhan? Musa hati yang paling lembut, Musa diam. Dan Tuhan langsung berbicara, sampaikan kepada mereka. Belum pernah aku bertemu muka dengan seorang seperti Musa. Dan hari ini, lihat tanganmu, suruh buka, keluarkan tangannya dari sakunya. Korah langsung kusta. Saudara, bukan Korah, sorry. Si Miriam sama Harun. Miriam itu kusta. Miriam itu kakaknya Musa. Kakaknya kan saudaranya. Mencoba menggeser urapan Tuhan. Otoritas Tuhan. Kusta kok. Harun keder saudara. Korah nantang Musa. Itu salah satu juga pemimpin. Nantang Musa. Musa itu diam. Langsung ditelan bumi habis. Dan itu masih ditulis oleh Rasul Paulus tentang otoritas itu. Dan itulah roh saudara. Katakan amin. Itu pekerjaan roh. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, di surat Wahyu 10 firman Tuhan berkata ayat 8. Masih bersama saya enggak ini? Ya, ini ilmu tinggi ya. Jadi kalau orang baru masuk sini kira-kira pusing. Kalau mereka rohnya tidak pandai masuk frekuensi tinggi. Maka saudara saya ajar, masuklah penyembahan frekuensi tinggi. Itu beda, karena itu crown di sini. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia apa saudara, memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat apa saudara, perutmu terasa apa? Pahit. Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Wow, Bapak Ibu Saudara, ini roh.
Hanya orang yang masuk frekuensi tinggi akan bisa mengambil gulungan kitab itu dan memakan. Masuknya saudara manis. Saudara, ketika saudara masuk hadirat Tuhan, so sweet, betul gak? Manis sekali. Tapi begitu saudara menerima, itu dua loh batu, firmannya, itu pahit. Karena itu bebannya Tuhan. Nah ini saudara, ini orang yang masuk frekuensi tinggi. Ini level rohnya udah naik. Mulutmu akan terasa manis memang, tapi begitu masuk dan pahit. Nah ayat 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. Ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus apa saudara? Engkau harus bernubuat lagi, engkau harus bernubuat lagi. Ini gereja. Kejarlah karunia itu. Usahakanlah kamu mendapatkan karunia roh, terutama bernubuat. Nah saudara, untuk bernubuat saudara harus mabuk roh. Kepenuhan nabi. Hanya nabi yang bisa bernubuat. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kenapa hal ini bisa dimengerti oleh gereja karismatik? Kenapa saudara? Karena kami masuk level, the most high level. Itu kalau orang nyanyiku, masuk ruang maha kudus. Itu masuk ruang yang paling suci dan tinggi levelnya. Kalau orang tidak ngerti pujian penyembahan, dia nggak bisa bernubuat. Ini bukan bicara masuk surga loh saudara, bukan. Tapi ini berbicara kelengkapan surgawi. Saudara akan benar-benar di bumi seperti di surga. Orang-orang yang tidak masuk level ini bukan tidak masuk surga, saudara. Tidak, tapi berbeda saudara. Kekristenanmu akan luar biasa. Karena langsung terhubung dengan surga. Makanya engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Bagaimana bisa bernubuat kalau saudara tidak masuk levelnya Tuhan? Bagaimana bisa berbuat? Pakai otak kita. Enggak bisa, nubuat tidak pernah keluar dari otak. Nubuat keluar dari dorongan roh yang ada di hati. Katakan amin. Itu yang kemarin kita belajar surat Petrus. Bagaimana saudara masuk kemuliaan demi kemuliaan. Saya sudah ajarkan. Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan yang aku punya sebelum dunia dijadikan dan di hadiratmu. Itu Tuhan Yesus butuh untuk di bumi ini butuh kemuliaan. Itu kalau orang bilang tuh aura. Saudara. Anda harus dipenuhi dengan aura kemuliaan Tuhan Yesus, kemuliaan Allah, dan kemuliaan yang saudara punya di hadirat Allah. Kemuliaanmu tidak kamu punya di dunia, tidak punya. Walaupun dunia menghasilkan kemuliaan, betul. Ada kemuliaan bumi, ada kemuliaan bintang, ada kemuliaan mobil. Mobil macam-macam kemuliaannya dibagi-bagi. Ya kalau kemuliaannya yang golongan makan rumput kijang dan semuanya itu beda dengan kemuliaan yang makan daging, jaguar. Anda masih bersama saya enggak? Zebra itu beda. Bisa bebek itu lain lagi malah. Haleluya. Amin, ada amin enggak? Anda masuk pakai jaguar saudara. Wah, satpam-satpam udah bukain saudara. Coba Anda masuk pakai bebek. 1 jam ditunggui nggak akan dibuka. Beda, itu kemuliaan. Tas itu ada kemuliaannya, jam ada kemuliaannya, baju ada kemuliaannya. Betul nggak saudara? Semua punya kemuliaan. Tapi kemuliaan di hadirat Allah melampaui ini semua. Itu kan kemuliaan dunia. Jadi tidak naif lah kita kalau pakai mobil yang itu mereknya makan daging semua gitu ya. Itu jelas dihormati. Tidak ada itu namanya istana negara ya pakai zebra. Tidak ada. Bapak Jokowi dikawal pakai zebra ada. Tidak ada. Kijang gitu. Tidak ada. Pasti yang makannya itu daging. Pasti ya sekelompok itu ya Mercy,
Itu level-levelnya itu makanan keras semua, level tinggi. Level anak-anak itu rumput, saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemuliaan yang di dalam hadirat Allah, kemuliaan Allah. Makanya untuk mencapai nubuat, tidak bisa saudara. Kita buka, ayo di surat Petrus. Oh haleluya, ini supaya review sedikit lebih tajam. Karena kemarin yang mabuk roh itu belum penuh saya sampaikan betul. Sampai include nanti 10 harinya. Minggunya saya closing kesimpulannya semua, jebol langsung, amin. Kita mulai dengan urapan, apakah kita tutup dengan urapan? I don't know. Ya, amin. Kerinduan saya tutup dengan urapan, amin. Tapi kalau Roh Kudus tidak mengendaki ya nggak apa-apa, yang penting Anda sudah mengerti, haleluya. Dan minggu nanti kita akan membaptis juga, amin. Membaptis Mas Covit, Mas Covit, ya, papanya Audrey, ya, akan baptis untuk menyerahkan hidupnya sebagai mempelai Kristus. Amin. Luar biasa, sudah bahasa roh. Belum dibaptis sudah bahasa roh. Bukan orang percaya. Tapi setelah melihat Tuhan Yesus hadir tempat ini, menyerahkan hidup harus. Dan tidak ada nama lain lagi. Tidak ada nama lain lagi. Tidak bisa dipilih yang lain lagi. Kalau ada saya ikut. Saya ikut Mas kalau ada. Yang datang dari surga cuma dia, Yesus Kristus Tuhan, amin, titik, ora ono maneh. Haleluya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Surat Petrus, kita lihat bentar kemarin di 2 Petrus, bagaimana Petrus menyatakan penggenapan kemuliaan Kristus itu. Jadi saudara mabuk oleh roh, ya, saudara akan mengalir aliran air kehidupan. Dan saudara dibawa pada from glory to glory, kemuliaan. Dibutuhkan kemuliaan. Anda harus doa tentang kemuliaan. Tapi saya mau menyambung tentang nubuatan ini supaya saudara mengerti. 2 Petrus 1 ayat ini saudara. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Karena apa? Ini nubuatan. Ini roh, kalau orang berkata, itu kan manusia yang nulis. Ya benar, memang bukan terkuku yang nulis. Nah kalau Doro yang nulis, beda. Harus manusia yang mabuk roh. Musa yang menulis Pentatok, 5 kitab. Siapa yang nulis Kejadian? Siapa yang tahu tentang Adam dan Hawa? Kalau tidak naik ke gunung Tuhan, frekuensi tinggi. Kejadian muncul, Adam, siapa yang bisa menceritakan? Siapa yang hidup pada masa itu? Nggak ada yang hidup. Yang nulis siapa? Adam dan Hawa waktu itu belum ada potlot. Haleluya. Kok bisa ya? Zaman Musa naik ke gunung Tuhan. Ini nubuatan Tuhan. Makanya kitab suci ini kalau mereka melihatnya dari unsur manusiawinya, dikejarnya bahasa aslinya, dikejarnya apa? Tidak sama surat ini sama ini kok tidak klop. Karena mereka tidak ngerti kalau ini kitab nubuatan. Nubuatan itu didorong oleh roh. Yang menulis kitab suci ini mungkin kalau dihitung bisa berapa ya? 40 lebih, 44 orang bisa sama bercerita tentang Mesias. Gila enggak? Dalam kurun waktu ribuan tahun. Kok bisa ngomongnya sama? Maka ini nubuatan tentang siapa? Mesias. Semua yang tertulis di kitab suci tentang aku. Jadi kitab suci ini asli ndaknya itu lihat isinya bukan bahasanya. Katakan amin. Mau bahasanya, mau gulungannya, mau tintanya, mau kenapa yang di sini ngomong 5.000, di sana ngomong 10, bukan itu. Tapi dia cerita tentang siapa? Tentang Yesua HaMasiah. Baru itu kitab suci yang turun dari surga. Tapi dicetak sama percetakan, ngono loh. Gak mungkin dari surga, blek kena kepala saudara, apalagi seperti Alkitab saya. Ini minimal 1 kilo lebih, kira-kira ketetap stroke kamu.
langsung surga. Anda kan mau kitab suci begitu? Ya tidak. Tuhan memakai nabi-nabinya, tapi manusia yang dipenuhi roh karena ini isinya nubuatan. Maka Rasul Petrus mengunci ini. Dia melihat kemuliaan Allah, dia melihat Bapa, dia melihat Tuhan Yesus. Bahkan dia dibawa untuk masuk kepada penglihatan tentang Elia dan Musa. Sehingga Rasul Petrus berkata nggak bisa kitab suci itu ditafsirkan oleh kehendak sendiri, nggak bisa. Tetapi oleh dorongan roh. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bagaimana saudara bernubuat? Surat Wahyu berkata, ya toh tadi, makanlah. Itu frekuensi naik roh tinggi. Kalau saudara tidak mabuk roh, saudara tidak penuh roh, maka saudara tidak akan pernah makan dan tidak menghasilkan sesuatu yang keluar dari diri saudara. Tidak mungkin nubuat dihasilkan dari pengetahuan. Meskipun kamu sekolah teologi sampai profesor doktor teologi, kamu tidak bisa bernubuat kalau kamu tidak membuka hati dan dipenuhi oleh roh. God bless you. Besok kita lanjut. Bapa, kami bersyukur bahwa kami sampai level yang tinggi. Terus sebab surga ada di tempat tinggi. Bersama Roh Kudus kami terbang tinggi bagai Raja Wali. Besok kami akan kembali di hari ke-8. Oh Bapa, kalau gunung itu kami sudah hampir puncak. Bahwa kami terus setia sampai akhir dan mengerti kebenaran demi kebenaran. Kami pulang membawa berkat-Mu, buka dua tangan-Mu, Bapak Ibu Saudara, terimalah pengurapan minyak dan anggur bersua dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all. Sampai besok. Jos.